saya langsung saja menanyakan kepada setiap fraksi dari KM MIPA mengenai pandangan umumnya. Baiklah, saya langsung saja mulai dari fraksi kimia. Pada fraksi kimia, silakan menyampaikan pandangan umumnya. Kepada fraksi kimia. Baiklah, saya Robiatul Adawiyah dari fraksi kimia menerima laporan kerja dari KPU dengan syarat diperbaiki lagi dan tanda tangan yang masih kurang yang telah disebutkan tadi selama LPJ diisi dan dikerjakan dengan baik. Dan juga saya menerima LPJ dari Banwaslu dengan syarat yang telah ditentukan, dan LPJ-nya maksimal dikumpulkan 3 hari setelah SUM. Ya, terima kasih. Oke, baiklah, itu tadi pandangan umum dari fraksi kimia. Akan saya lanjutkan ke fraksi biologi. Pada fraksi biologi saya persilakan mengenai pandangan umumnya. Silakan. Baiklah, bismillah. Saya Safia dari fraksi biologi menerima ya laporan dari KPU dan Panwaslu. Nah, dengan syarat-syarat dan saran-saran yang telah yang telah disebutkan sebelumnya kayak gitu. Misalnya tadi kan belum ada cover kayak gitu, dilengkapi ya nanti infonya kayak gitu. Nah, soalnya nanti ngumpul ini ya, LK-nya itu offline kayak gitu, di print. Nanti dikumpul ya. Nah, terima kasih juga buat teman-teman Panwaslu dan KPU kayak gitu, semangat. Oke, kembali ke presidium. Oke, baiklah, itu tadi pandangan umum dari fraksi biologi. Selanjutnya, pandangan umum dari fraksi farmasi. Kepada fraksi farmasi, saya persilakan mengenai pandangan umumnya. Izin masuk pimpinan sidang. Silakan fraksi farmasi. Saya Natasha Deprianti selaku perwakilan dari fraksi farmasi menerima laporan kerja dari KPU dan Panwaslu KMF MIPA dengan catatan semua syarat-syarat dan catatan yang telah diberikan tadi segera diperbaiki dan LK hard file-nya dikumpulkan ke pihak DPM. Terima kasih. Oke, itu tadi pandangan umum dari fraksi farmasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke fraksi kelautan. Bagaimana pandangan umum dari fraksi kelautan? Silakan. Baiklah, saya Cindy Audina dari fraksi Ilmu Kelautan menerima laporan kerja dari KPU dan Panwaslu dengan syarat saran dan masukan dikerjakan dan
dan mengumpulkan laporan kerja kerja maksimal 3 hari setelah Zoom ini. Terima kasih. Oke, baiklah itu tadi pandangan umum dari fraksi kelautan. Dan selanjutnya pandangan umum dari fraksi fisika. Kepada fraksi fisika saya persilahkan. Baik, saya Andi Saputra dari fraksi fisika. Saya menerima LK dari Bawaslu dan KPU dengan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan tadi. Baiklah, itu tadi pandangan umum dari fraksi fisika. Lalu kita masuk terakhir dari pandangan umum dari fraksi matematika. Pada fraksi matematika saya persilahkan. Baiklah, saya Neta Sadila, perwakilan dari fraksi matematika, menerima LK Panwaslu dengan catatan-catatan yang telah diberikan tadi dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Terima kasih. Baiklah, itu tadi pandangan umum dari seluruh fraksi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, dan maka dari itu LK dari KPU dan Bawaslu KM FMIPA Unsri 2001 itu diterima secara keseluruhan. Dan selanjutnya kita akan masuk di penetapan SK. Oke. Pertama surat Oke, baiklah kita akan masuk ke SK. Yang pertama surat ketetapan nomor 8 garing SK garing sum garing KMFB Paunsri garing 1 garing 2022 tentang pengesahan laporan kerja KPU KMFIPA 2021 Sidang Umum Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Sidang Umum Mahasiswa KMFIPA Unsri setelah menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan laporan kerja KPU KM FMIPA 2021. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Indralaya tanggal 22 Januari 2022 pukul 17:17 2 menit. Pemimpin Sidang Umum Mahasiswa Keluarga Mahasiswa FMIPA Universitas Sriwijaya. Pemimpin Sidang 1 Dio Alif Ananta menandatangani. Pimpinan Sidang 2 Robiatul Adawiyah menandatangani. Pimpinan Sidang 3 Isma Maulida menandatangani. Oke. Surat ketetapan nomor 9 garing SK garing sum garing KMF MIPA Unsri garing 1 garing 2022 tentang pengesahan laporan kerja Panwaslu. Laporan kerja Panwaslu KMF MIPA 2021 Sidang Umum Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Sidang Umum Mahasiswa KMF MIPA Unsri setelah menimbang, mengingat, memutuskan, dan menetapkan laporan kerja Panwaslu KMFIPA 2021. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Indralaya tanggal 22 Januari 2002 pukul 17:03 menit dengan pimpinan Sidang Umum Mahasiswa Keluarga Mahasiswa FMIPA Universitas Sriwijaya. Pimpinan Sidang 1 Dio Alif Ananta menandatangani. Pimpinan Sidang 2 Robiatul Adawiyah menandatangani. Pimpinan Sidang 3 Risma Maulida menandatangani. Baiklah, surat ketetapan nomor 10 garing SK garing sum garing KF MIPA Unsri garing 1 garing 2022 tentang pengesahan laporan kerja KPU dan Panwaslu KMF MIPA 2021 Sidang Umum Mahasiswa Universitas Sriwijaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang umum mahasiswa KMF MIPA Unsri setelah menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan laporan kerja KPU dan Bawaslu KMF MIPA 2021. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Indralaya tanggal 22 Januari 2022 pukul 17.04 dengan pimpinan sidang umum mahasiswa keluarga mahasiswa MIPA Universitas Sriwijaya. Pimpinan sidang 1 Dio Alifananta menandatangani. Pimpinan sidang 2 Robiatul Adawiyah menandatangani. Pimpinan sidang 3 Risma Maulida menandatangani. Oke, baiklah. Dengan tadi kita sudah keluar SK dari LK dari KPU dan Bawaslu KMI Unsri dan juga sudah disahkan. Dan maka dari itu untuk agenda ketiga kita pada sidang pleno 3 ini yaitu pendemisioneran pengurusan KPU dan Banwaslu KMI Unsri 2021. Untuk mekanismenya saya kembalikan kepada forum. Silakan mengopsikan bagaimana mekanisme pendemisioneran pengurusan KPU dan Bawaslu KMI Unsri. Silakan. Izin masuk presidium. Ya, silakan. Saya Salvia dari fraksi biologi izin mengopsikan mekanisme pendemisioneran KPU dan Panwaslu KMF MIPA Unsri. Nah, mekanismenya itu dipastikan seluruh anggota KPU dan Panwaslu itu hadir kayak gitu di Zoom. Nah, itu nanti presidium bisa ditanyakan ke ketua dari KPU dan Panwaslu itu sendiri kayak gitu. Apakah sudah hadir semua di Zoom kayak gitu. Nah, apabila sudah hadir semua, baru dipersilahkan untuk seluruh anggota KPU dan Panwaslu untuk on cam kayak gitu, diwajibkan on cam ya kalau bisa. Nah, selanjutnya dibacakan ini SK pendemisionerannya. Cukup. Baiklah, itu tadi salah satu opsi dari peserta sidang. Apakah masih ada opsi lain? Oke, baiklah, sepertinya tidak ada lagi opsi lain. Ini merupakan opsi tunggal, maka saya Oke, baiklah, kita akan masuk pada pendemisioneran pengurus KPU dan Banwaslu KMI MIPA dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Saya pertama akan menyapa salah satu dari ketua KPU. Apakah ketua KPU hadir? Hadir pimpinan sidang. Apakah para anggotanya sudah hadir semua? Apabila terlihat di Zoom ya, seluruh anggota KPU memang seluruh komisioner KPU itu sudah standby di dalam Zoom pimpinan. Oke. Izin untuk kembali saya tanyakan kepada Ketua Banwaslu, apakah telah hadir? Hadir.
Anggotanya udah hadir? Untuk para komisioner sudah hadir semua. Oke. Diharapkan untuk seluruh KPU dan Panwaslu diharapkan untuk on cam. Baiklah, apakah sudah on cam dan hadir semua? Baiklah, langsung saja karena mungkin seluruh anggota KPU dan Panwaslu sudah hadir. Maka dari itu saya akan memulai pendemisioneran pengurus KPU dan Panwaslu FMIPA Unsri. Dan dengan surat ketetapan nomor 11 garing SK garing SUM garing KFMIPA Unsri garing 1 garing 2022 tentang pengesahan pendemisioneran komisioner KPU dan Panwaslu KMMIPA 2021 sidang umum mahasiswa Universitas Sriwijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang umum mahasiswa KMMIPA Unsri setelah menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan pendemisioneran KPU dan Panwaslu KMMIPA 2021. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Indralaya tanggal 22 Januari 2022 pukul 17:10 Pimpinan Sidang Umum Mahasiswa Keluarga Mahasiswa FMIPA Universitas Sriwijaya. Pimpinan Sidang 1 Dio Alif Ananta menandatangani. Pimpinan Sidang 2 Robiatul Adawiyah menandatangani. Pimpinan Sidang 3 Risma Maulida menandatangani. Setelah ditandatanganinya SK tersebut, maka dari itu KPU dan Panwaslu KMIPA 2021 sah didemisioner. Baiklah, terima kasih atas dedikasinya KPU dan Panwaslu KMFMIPA 2021. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada agenda selanjutnya. Tetapi saya tanyakan kepada forum kembali, apakah kita akan melanjutkan agenda untuk ke sidang plenum 4